Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang linguistik transformasional. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sahara dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Berikut ini adalah pemaparan tentang materi linguistik transformasional. Linguistik transformasional. 1. Pengertian linguistik transformasional. Linguistik transformasional adalah teori linguistik yang mengatakan bahwa tujuan linguistik yaitu untuk menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal. Linguistik transformasional juga merupakan reaksi dari paham strukturalisme. 2. Sejarah linguistik transformasional. Linguistik transformasional atau yang disebut juga dengan tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif adalah teori yang dipelopori oleh Avram Noam Chomsky. Chomsky merupakan seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terukir lewat teorinya yang membahas tentang tata bahasa generatif. Chomsky dilahirkan di Philadelphia tahun 1928 di tengah keluarga Yahudi radikal keturunan Rusia. Aliran linguistik transformasional ini berkembang pada tahun 1957 lewat buku Noam Chomsky dengan judul Sintaks Struktur dan melakukan penyempurnaan teori pada buku keduanya yang berjudul Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Pada tahun 1972 dilakukan revisi lagi dengan nama Revised Extended Standard Theory. Kemudian dilakukan revisi terakhir yang disebut dengan Government and Binding Theory. 3. Ciri-ciri linguistik transformasional. Menurut Suparmo, ada beberapa ciri-ciri dari linguistik transformasional, yaitu 1. Berdasarkan paham metalistik. Artinya, linguistik transformasional beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekadar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris, akan tetapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. 2. Bahasa adalah innate. Menurut linguistik transformasional, bahasa adalah faktor innate atau warisan temurun, di mana bahasa adalah warisan dari keturunan bukan kebiasaan atau habitat. 3. Bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Linguistik transformasional membagi bahasa menjadi dua lapis, yaitu lapis dalam dan lapis permukaan. 4. Bahasa terdiri atas unsur kompeten atau performance. Linguistik kompeten atau kemampuan linguistik yaitu pengetahuan seseorang tentang bahasanya, termasuk juga kemampuan seseorang untuk menguasai kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya. Sedangkan linguistik performance atau performasi linguistik merupakan keterampilan seseorang menggunakan bahasa. 5. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Menurut kaum transformasional, kalimat merupakan tata gramatikal tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun ke kata. Keistimewaan teori transformasional ini ialah tidak diakuinya ekstensi klausa. 6. Bahasa bersifat kreatif. 7. Membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi.
Dan yang terakhir, gramatikalnya bersifat generatif. 4. Keunggulan dan kelemahan linguistik transformasional. A. Keunggulan dari linguistik transformasional. Keunggulan dari linguistik transformasional adalah sebagai berikut. 1. Proses berbahasa adalah proses kejiwaan, bukan fisik. 2. Linguistik transformasional secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. 3. Linguistik transformasional membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. 4. Linguistik transformasional membedakan kalimat inti dengan transformasi. Telah dapat dipilih antara substansi dan perwujudan. 5. Linguistik transformasional dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. B. Kelemahan dari linguistik transformasional. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari linguistik transformasional, yaitu linguistik transformasional tidak mengakui ekstensi klausa sehingga tidak dapat memilih konsep klausa dan kalimat. 2. Menurut linguistik transformasional, bahasa merupakan innate walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. 3. Setiap kebahasaan di linguistik transformasional selalu dikembalikan kepada deep struktur atau struktur dalam. Itulah sedikit penjelasan tentang materi linguistik transformasional. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.